Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seorang ketika berkhutbah tidak lazim harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena tujuan utama khutbah adalah indar, memberi peringatan. Kalau sekarang yang diberikan peringatan tersebut nggak paham, makna indar itu kosong. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini, di hari Rabu ini. Tentunya di sore hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya dan karunia-Nya, dan memohon agar diberikan hingga menjelang malam nanti. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan simak satu kajian yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LC-MM Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah insya Allah pada kesempatan sore hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul polemik ulama tentang jamaah Jumat. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini beliau berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, yaitu berada di Kompleks Ibnu Hajar Boarding School Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, yang disiarkan secara langsung dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Dan ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya ikhwatul Islam yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan di nomor yang sama di 0218236543. Kami informasikan juga untuk menelepon tidak bisa melalui chat WA untuk menghubungi kami, tapi langsung menghubungi di 0218236543. Nah, azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa Roja TV dan juga penggemar Radio Roja, di mana saja antum mengikuti online yang diselenggarakan dari Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Sedikit sebagai muqaddimah, banyak orang yang capek, bahkan sakit, bahkan mati demi mengejar harta. Betapa banyak pencari harta itu sakit, bahkan mati demi untuk mendapatkannya. Padahal harta itu lebih banyak mencelakakan daripada menguntungkan. Lihat aja berapa banyak orang yang dibunuh oleh mobilnya atau motornya. Tidak sedikit orang yang sekarang nyawanya melayang karena profesinya. Tetapi begitu pelit ketika harus mencari ilmu. Begitu sulit ketika diajak untuk beranjak dari tempatnya walaupun sedang santai tidak sibuk untuk hadir ke majelis ilmu. Padahal ilmu itu banyak menguntungkan, menyelamatkan daripada menyelakakan. Makanya di sana ada perbedaan antara pemilik ilmu dengan pemilik harta. Ini itu. Di antaranya adalah pemilik ilmu itu adalah mewarisi kekayaan para rasul, para nabi dan orang-orang soleh. Pemilik harta itu mewarisi raja-raja, bahkan Qarun, Fir'aun. Mana yang lebih mulia menjadi ahli warisnya para nabi, para rasul dengan ahli warisnya para raja, orang kaya, bahkan mungkin Qarun, Fir'aun. Tapi kenyataan seperti itu. Jarang untuk membuat alasan demi mengejar harta, tapi banyak aja alasannya kalau mengejar ilmu. Yang hanya kutil bisa jadi bisul karena ngaji. Ya, yang Masya Allah luka berat menjadi seakan-akan itu hanya goresan, kena goresan pohon duri ketika sekarang urusan duit. Padahal mencari pemilik ilmu itu, ilmu yang menjaga dia. Kalau harta, hartanya menjaga dia. Itu jelas. Antum dengan didampingi ilmu bingung jadi mendapatkan petunjuk. Yang tersesat jadi dapat hidayah. Yang merugi jadi dapat untung. Penghimpun harta suatu ketika akan kecewa. Penghimpun ilmu nggak ada yang kecewa. Mana kecewanya? Bahkan menjadi orang-orang yang awalnya terhina menjadi mulia. Siapa? Atha ibn Abi Rabah, budak dan lahir dari keluarga budak. Masya Allah. Al-Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, budak, lahir dari keluarga budak. Menjadi mulia. Bahkan nama-namanya kita kenang dan kita sampaikan dan disampaikan oleh ulama-ulama di majlis besar-besar. Bahkan di majlis raja-raja.
Ilmu itu kalau diinfakkan, diajarkan bertambah, harta diinfakkan hilang. Apalagi diinfakkan pada istri. Itu. Cengar-cengir sing rumongso. Gitu Mas Febian. Gitu. Tapi ilmu antum ajarkan bertambah. Ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kenapa? Karena dikelilingi berbagai macam keuntungan, kemanfaatan, dan kebaikan dalam hidupnya dunia akhirat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya ulama itu pewaris para rasul, para nabi, dan nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, apalagi dolar. Walakin warrathul ilma, akan tetapi memberikan ahli waris ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil makin banyak, makin mendapatkan jatah warisan itu lebih melimpah. Makanya mindset sekarang harus dirubah untuk hadir, bukan hanya menjalankan kewajiban. Rugi antum. Innamal a'malu binniyati tata. Karena Rasulullah tidak pernah Pak menyebutkan taman dunia disebut dengan taman surga kecuali dua. Yang pertama Raudhah yang ada di Madinah, dan itu antum mungkin sampai hari ini belum keturutan. 1, 2 ada. Raudhah harus membayar jutaan untuk bisa umrah haji. Tetapi di sana ada raudhah yang dekat, disiapkan bahkan gratis. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika di antara kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud riyadul jannah? Halqatul dzikri, halaqah dzikir, yaitu ilmu. Kenapa dikatakan halaqah dzikir? Karena di majlis itu diingatkan tentang halal haram. Diingatkan tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk diikuti, keburukan untuk ditinggalkan. Dan jelas diingatkan berbagai macam hal-hal yang alfa dalam kehidupan ini. Terutama hak-hak Allah. Yang dimana kita mengakui hak Allah itu atas kita besar, tapi kita culas terhadap hak tersebut. Makanya dikatakan oleh Ibrahim Adham, di antara penyebab hati kita itu mati akhirnya berdoa, ya Rob, tidak dikabulkan karena mati dari perkara 10. Di antaranya adalah araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah tapi kurang menunaikan hak-haknya. Terutama hak tauhid, hak ubudiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan itu tidak bisa digiring kecuali dengan ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, clear. Di antara sekian ilmu yang harus kita miliki sederhana. Sering kita mendengarkan sesuatu yang mungkin katanya, kalau Jumat itu kurang dari jumlah 40, Jumatnya nggak sah. Nah dianya malah nggak ikut sholat sekalian karena kurang. Itu kan fatal itu. Yang lainnya nggak sholat Jumat, jumlahnya kurang karena dia tahu-taunya, denger-dengernya katanya kalau kurang, nggak sah, udahlah sekalian anak juga nggak sholat. Itu namanya apa? Namanya salah fatal, bukan hanya salah kaprah. Ya mendingan antum sholat, nambahi 1 kan. Udahlah, kalau begitu nanti jumlahnya sudah pas 40, ngantuk 1, batal lagi. Waduh Pak, gara-gara pebik nih. Masa sholat tidur? Kenapa? Jumatnya nggak karu-karuan. Batal. Nah, ini kan simple.
Kita kembangkan, kita biarkan sampai kita gede seperti ini, sampai ubanan. Nggak ada putusan. Sholat Jum'ah yang seperti itu sah tidak, terus enggak. Makanya kita pelajari sini. Wa an Jabir, dilihat. Nah, ini hadisnya. Hadis keberapa? Pak, ini sebutin, ditonton. Hadis berapa? Nah, pemandunya aja nggak ngerti ini gimana nih. Minta disiram teh apa bensin nih? Wa an Jabir. Kalau di kitab saya 380. Wa an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Sebetulnya anhuma juga boleh karena bapaknya juga muslim. Seorang sahabat. Mulia Rasulullah SAW bahkan syahid. Sehingga meninggalkan anak banyak dan semua perempuan. Makanya akhirnya Jabir ketika ditawari, halla bikron tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kamu nggak kawin sama yang perawan aja ya Jabir, agar kamu bersenang, bersenda gurau, bermesraan. Ya Rasulullah, saudara saya semua perawan, perempuan semua. Kalau saya juga nikah perawan, sama-sama muda, tengkar semua nanti. Makanya dicarikan yang dewasa. Itu Mas Wijang ya. Ngelamun aja ini. Mas mikir apa tuh Mas? Gitu. Ya. Mas Santo, ada nggak nih? Sembunyi di belakang antum nih. Punggung antum terlalu besar. Nah gitu geser. Oke. Wan Jabir radhiyallahu, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, madatis sunnatu, telah tetap sunnah Rasulullah, anna fi kulli arba'ina, bahwa setiap jumlah 40 jamaah fasa'ida lebih jum'atan, jum'ah itu baru sah. Logikanya kalau kurang nggak sah, nggak sesuai dengan sunnah. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Nah ini sayangnya sanad hadisnya adalah dha'if. Ya, siapa yang menyatakan? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Berarti di sini kita harus bedah. Orang yang mengatakan sementara nih, keputusan sementara dengan dasar ini, yang mengatakan bahwa jumlah jamaah Jumat kurang dari 40 nggak sah, itu batal. Kenapa? Dasar yang dipakai adalah dhaif. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, idrib ala ahadisihi, buang jauh-jauh hadis dia. Masya Allah. Kenapa? Fa innaha kadhibun, semua hadis dia rata-rata dusta, au maudhu'atun, palsu. Nah nih, kenapa? Siapa yang dikatakan itu? Yang tidak lain di dalam sanad hadis ini ada Abdul Aziz ibnu Abdurrahman ibnu Wadih. Dia dikatakan oleh Imam Ahmad, idrib ala ahadisi, buang jauh-jauh hadisnya. Fa innaha kadhibun, semuanya dusta, au maudhu'atun. Makanya perawi hadis ini yang menjadi sumber hadis ini yaitu Imam Ad-Daruqutni mengatakan apa? Mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Tuh. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan la yajuzu ayyuhtajju bihi, tidak boleh berhujjah dengan hadis dia semuanya. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban lebih rincinya, kata beliau menegaskan ya'ti bil maqlubat, karena dia sering mendatangkan riwayat yang terbalik. Bukan hanya satu dua, fayuksir, sering. Wal mulzaqati bil asbat, atau mendatangkan riwayat-riwayat yang dinisbatkan secara dusta kepada para perawi-perawi yang thiqat, yang asbat, yang kuat.
fayufhish, dan itu sangat jorok caranya. Ini Imam Ibnu Hibban yang terkenal dengan tasahul di dalam periwayatan, itu pun mengatakan sekeras itu. Masya Allah. Dengan demikian, kita bisa tegaskan di sini untuk sementara bahwa hadis tentang masalah kaitannya dengan jumlah jamaah yang diputuskan hadis ini 40 adalah dikatakan oleh para ulama seperti itu, bahkan juga dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadzal hadisu la yuhtajju bimithlihi. Hadis seperti ini tidak bisa dijadikan dalil. Wa dha'afahu Ibnul Jauzi, bahkan Abdul Haq mengatakan pokoknya seluruh hadis yang membicarakan tentang batasan minimal maksimal jumlah jamaah Jumat tidak ada yang sahih. Clear? Dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan sementara bahwa tidak ada batasan. Walaupun di sini ada perbedaan polemik di antara para ulama, nanti saya sampaikan dan kita pilih pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil. Biar kita tidak dituduh fanatis, pokoknya tidak melihat beberapa arah. Kita lihat semua, komparasi fikih itu harus. Karena masalah fikih itu ijtihadiyah. Menurut pendapat Imam dua yaitu Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat melazimkan 40. Berdasarkan ucapan lagi ada dukungan meskipun kok Imam Syafi'i emang nggak tahu itu hadis dhaif. Karena di sana ada. Namun derajatnya itu mauquf, kata Imam Ibnu Mas'ud, annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a. Tolong diperhatikan. Kalau jamaah menghimpun, kalau jamaah bikin sholat Jumat, mengadakan sholat Jumat maksudnya. Jama'a bil Madinah, Rasulullah SAW mengadakan sholat Jumat di Madinah, wa kanu arba'ina rajulan, 40 orang, bahkan lebih. Tetapi dibantah oleh ulama lain, 40 lebih itu kebetulan atau memang kesengajaan dari Rasulullah, kalau enggak 40 enggak sah. Ternyata dalil yang diusung oleh Maliki, yaitu Imam Malik, mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu bisa ditegakkan dengan jumlah 12. Karena dalilnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika Rasulullah belum diwajibkan sholat Jum'ah, itu Rasulullah khutbah, kafilah dagang itu datang. Orang-orang yang ada di jamaah Rasulullah sedang khutbah itu keluar semua. Tinggal 12 toh. Dan ini lebih sahih. Dan hadisnya tidak diperdebatkan oleh para ulama kesahihannya. Dan menjadi asbabun nuzul ayat tersebut. Ditinggal semua, tinggal 12. Dan itu pun Rasulullah tetap melanjutkan sholat Jum'ahnya. Berarti sholat Jum'ah itu sah dengan jumlah berapa? 12. Ini kata siapa? Imam Malik. Malikiyah. Lain soal lagi. Imam Abu Hanifah, Muhammad ibnu Hasan. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Mengatakan jumlah paling sedikit Jum'ah itu 3 selain imam. Berarti imam yang khutbah yang sekarang jadi imam, jamaahnya minimal 3. Sah. Kenapa? Karena beliau mengambil dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza kanu salasatan falyummuhum ahaduhum." Jika di antara mereka ada 3 orang, hendaknya salah satu di antara mereka jadi imam. Syarat salat jam, bahkan hadis ini lebih sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Justru di sana ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah,
dan juga Muhammad Ibrahim Al-Syekh bahwa jumlah jamaah paling sedikit itu 2. 3 sama yang khatib. Dan inilah yang kuat. Intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, la yasihhu fi adadil jum'ati syai'un. Intinya tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang pembatasan jumlah jamaah Jum'ah. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Haq tadi. Intinya gini, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Intinya ijma' para ulama. Jum'ah itu tidak bisa dijalankan sendirian. Harus berjamaah. Cuman berapa minimal maksimalnya? Yang mengatakan 40, mungkin dalilnya kita katakan benar. Secara mauquf tadi. Cuma sengaja atau kebetulan. Bisa saja Rasulullah SAW sholat di satu waktu lebih. Bisa 50, bisa 200. Bahkan di Madinah itu dalam setiap pelaksanaan sholat Jum'ah selalu melimpah penuh masjid. Apakah harus penuh tuh? Tidak. Oleh karena itu di sini ditegaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Intinya, sholat Jum'ah itu adalah syiar. Ketika syiar, maka kondisi yang harus kita jalankan adalah memang ada semacam tampilan secara zahir yang kita tunjukkan, kesemaraan yang kita tampakkan, dan kebersamaan yang sekarang ini kita tampilkan. Itu. Apalagi itu memungkinkan di tengah masyarakat yang Masya Allah mayoritas umat Islam, komplek mayoritas umat Islam. Oleh karena itu tidak mungkin kita nyatakan bahwa sholat Jum'ah kita tolerir dengan jumlah 5-6. Sementara Masya Allah di komplek padat penduduk, mayoritas Muslim. Tapi di sana ada fakta. Teman-teman kita yang kerja di wilayah, di negeri-negeri minoritas. Yang kadang-kadang hanya menemukan 3-4 orang. Apakah dia tidak boleh melaksanakan sholat Jum'ah? Nah ini, fleksibilitasnya Islam di situ. Kemudahan yang diberikan oleh Allah itu seperti itu. Rasulullah sendiri mengatakan, bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lentur, fleksibel, dan toleran. Lihat konteksnya. Masa kita juga bolehkan jumlah cuma 35 padahal Jum'ah itu dilaksanakan di masjid sangat besar dan memang di tengah komplek yang padat penduduk mayoritas Muslim. Tidak. Waliul amri, penguasa dan tokoh masyarakat, tokoh agama harus bergerak. Kenapa? Masjid yang besar, yang indah, yang megah seperti yang sholat Jum'ah cuma 10. Padahal ini di komplek padat penduduk, mayoritas Muslim. Tapi kita paksakan untuk 40 di Jepang umpamanya. Ya, di Korea Selatan umpamanya. Sementara mereka mukim. Itu Pak, teman-teman kita yang di Jepang itu untuk supaya bisa sholat Jum'ah harus menempuh jarak kilometer. 20 kilometer, 30 kilometer, bahkan ada yang 150 kilometer. Jadi persiapan itu jam 9. Ya deh, cuti. Jam 10 gitu. Makanya antum bersyukur di sini. Merem aja nyampe. Jum'ah itu pun terlambat. Tiap Jum'ah dapat telur. Kapan lu dapat kambing? Itu ya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, penetapan jumlah 40 secara tekstual dan saklek tidak hikmah. Kenapa? Karena kita tidak menemukan satu hadis yang sahih pun syarat itu adalah lazim. Bahkan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri tadi, dan juga Abdul Haq. Karena kalau seandainya itu syarat, Rasulullah akan jelaskan. Lah bagaimana yang dikatakan tadi oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu kesengajaan atau kebetulan?
Kalau kebetulan di Jum'ah Rasulullah lainnya bisa saja jumlahnya 500, bisa saja lebih daripada itu, atau kurang tadi jumlahnya 12. Intinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Yang penting fas'au perintah berjamaah, enggak satu. Intinya berjamaah lah. Karena syiar itu nggak mungkin ditunaikan oleh orang per orang, personil, individual, tidak. Tapi kebersamaan. Kita tunjukkan ada tampilan yang bareng-bareng. Dan itu bagian daripada ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tapi pada faktanya, mungkin teman-teman kita yang tinggal di tempat minoritas, yang tidak menemukan kecuali 4-5 orang, maka hadis Rasulullah yang sahih berlaku, idza kanu salasatan, jika di antara mereka itu ada 3, falyummuhum ahaduhum, hendaknya salah satu di antara mereka menjadi imam. Wa haqquhum bil imam, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya dan yang paling kuat hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akhiri seperti itu. Tafadhal, mungkin ada yang tanya. Silakan, Pak. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang sampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Satu materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya tentang polemik ulama, tentang jamaah Jumat, dan telah dipaparkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM Hafizullahu Ta'ala. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengan penjelasan yang Antum sampaikan barusan, menjelaskan bahwasannya jumlah jamaah tidak ditentukan secara minimal. Apakah ini berarti ketika jumlah jamaah hanya 4 orang masih dapat melaksanakan salat Jumat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, idza kanu thalathatan falyummuhum ahaduhum sah. Karena dalam konteks dia tidak bisa lebih daripada itu. Mencari tambahan tidak bisa lagi. Udah sah. Ya. Oleh karena itu, termasuk daripada keluasan Islam, fleksibilitasnya Islam adalah tadi. Apalagi ini masalah fikih adalah ijtihadiyah. Ya. Kalau kita paksakan 12, repot nanti kalau lebih juga gimana. Itu. Sekarang kalau kita paksakan yang 40, yang 12 protes. Kita paksakan yang 12, yang 3 protes. Ketika dalam kondisi ikhtilaf seperti ini, apa yang kita lakukan? Fa in tanaza'tum fi syai'in ila Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih di dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bahkan dalam konteks wala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu Muhammad tidak mungkin seorang itu dikatakan mukmin hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum,
Sampai mereka itu mau menjadikan kamu sebagai pengadil, sebagai penengah, sebagai penghukum di antara apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak menemukan ganjalan. Artinya tidak, kayaknya nggak srek, kayaknya nggak pas, tapi ya terpaksalah, nggak boleh. Bahkan wa yusallimu taslima. Makanya di sini Syekh As-Sa'di mengatakan, kenapa dikatakan fala wa rabbika la yu'minun? Karena orang yang berhukum dengan ini Rasulullah, tahkim kepada Rasulullah, berarti dia telah mewujudkan maqamul Islam. Siapa yang sekarang menerima tanpa catatan dan tanpa ganjalan, maka dia telah mewujudkan maqamul iman. Dan siapa yang sekarang wa yusallimu taslima, dia telah mewujudkan maqamul ihsan. Berarti orang yang setelah mewujudkan maqamul Islam, maqamul iman, maqamul ihsan, apa artinya? Imannya sempurna. Kalau tidak, kalau lepas tiga-tiganya, maka la yu'minuna, maksudnya adalah sah tidaknya imannya dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab, begitu ya. Fadhal yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umi Yani. Umi Yani, di mana Umi Yani? Dari Depok. Dari Depok, silakan. Saya mau tanya agak melenceng ya. Iya. Saya punya organ piano, organ itu hukumnya gimana ya? Kalau mau dijual boleh atau diapakan ya organ ini? Karena kan musik ya. Iya. Bagaimana menurut hukumnya? Baik, Umu agama Yani. Islam ini? Baik. Boleh Ya. dijual atau dikasihkan atau digunakan Baik. organ ini? Baik, terima kasih Umu ya. Makasih. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan pada Ustaz menyampaikan jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Yang punya organ, punya piano, punya apa lagi? Kendang, ketipung, ya, gitar, semuanya masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, ma'azif. Itu seluruh ahli bahasa menerjemahkan ma'azif itu adalah al-musiqa. Menghalalkan, karena memang fenomenal. Dan Masya Allah ya, hampir kita temukan sekarang di tengah umat Islam secara praktik sudah halal. Walaupun mereka secara teoritik di ngaji ini haram, tapi lihat. Bahkan ada yang lebih frontal lagi mengatakan bahkan itu hasil disertasi. Zina itu halal asalkan memenuhi 4 syarat. 1, dilakukan di wilayah tertutup. Berarti kalau zina di dalam kardus berkas kulkas terus dilakban halal. Karena tertutup. Itu mati sekalian kan itu. Ya. Haji tertutup maksudnya apa? Mungkin di hotel, nggak tahu siapa-siapa. Yang zina terbuka itu ya 1, Pak, kucing tok. Gitu. Semua juga tersembunyi-sembunyi. Mana ada yang pengen ketahuan istrinya atau suaminya yang selingkuh. Selingan indah rumah tangga, rapuh. Karir runtuh. Terus apa lagi? Pikiran keruh. Itu pasti. Terus yang kedua syaratnya, keduanya sudah dewasa, jadi tidak di bawah umur. Gitu.
Tapi faktanya yang mengambil fatwa ini di bawah umur semua. Itu. Yang ketiga, suka sama suka. Jadi kalau habis berzina, ibarat orang Arab mengucapkan jazakumullah khair, halal. Karena apa? Karena suka sama suka. Ya kalau orang Arab bilangnya apa? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Udah masalah. Top. Jadi kalau ditambah wa iyyakum berarti halalan thayyibah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, tidak ada unsur paksaan. Ini lihat. Dan ini bukan ngarang dan ini bukan sesuatu yang diada-ada. Meskipun secara teoritik, meskipun secara mulut dia mengatakan sebetulnya sih haram, Pak. Lihat sekarang praktek. Makanya ketika Anas bin Malik mendengarkan hadis dari Rasulullah, ya, di mana suatu ketika amar ma'ruf itu tidak akan mempan. Ngaji juga banyak manfaat. Kapan ya Rasulullah? Idza dhahara fi ummati ma dhahara fi Bani Israel. Kalau sudah tampak kelakuan Bani Israel itu pada umatku ini. Idza kanatil mulku fi kibarikum, Idza kanatil mulku fi sigharikum, ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang hinaan di antara kalian. Wal fahishatu fi kibarikum, dan kekejian yaitu perzinaan didominasi oleh orang-orang kedongan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, dan ilmu didominasi oleh orang-orang hinaan. Coba bayangkan, Pak. Ya. Dan fahisha itu bukan hanya zina, termasuk juga LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki. Itu sudah sekarang wajar-wajar aja. Anak pernah jajan bukan jajan, makan di rumah makan. Masya Allah, samping saya ciuman laki sama laki. Akhirnya Masya Allah, bebeknya jadi bobok itu. Jadi coba, ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Seperti itu. Karena apa? Mereka bangga kok. Makanya khamsun idab tulibtum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara sebagai bentuk bencana dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menemuinya. Di antaranya adalah lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja' alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinahan termasuk LGBT merajalela di suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Tuh, ya. Ini yang terjadi. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nasallallahu al-afiyah yang 4, ya, yang 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada makamnya untuk anda jelaskan, tapi cuplikan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, siapapun yang melakukan kemungkaran, hentikan. Walaupun dihalalkan banyak orang. Al-hir wal-harir, yang keduanya adalah sutra. Pakaian sutra sekarang siapa yang mengatakan haram? Pakai laki perempuan. Sutra itu perempuan bagus. Laki, makamnya laki itu apa? Pendekar, pahlawan. Terus apa lagi? Apa? Pak? Laki-laki itu tempatnya apa? Gagah, perkasa, pendekar. Makanya kenapa Allah kasih jenggot, kumis, perempuan enggak? Coba kalau sekarang ini antum punya istri ada kumisnya, jenggotnya, Masya Allah, kagak ada jenggot aja banyak yang takut sama istrinya, kayak tuh sebelah. Nah, itu. Karena makomnya perempuan itu litaskunu ilaiha, untuk mencari ketenangan. Kan gitu. Makanya tidak dikasih oleh Allah jenggot. Perempuan, laki, keperkasaan, keberanian, tuh tantangan.
Makanya laki luar negeri, perempuan dalam negeri, kan gitu. Itu makomnya gitu. Ya, Pak Asep ya. Gitu, jangan pura-pura nggak denger loh, itu kan gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiganya adalah al-hir wal khamr. Khamr coba sekarang. Narkoba aja Pak, sekarang itu sampai ton-tonan. Apalagi khamr biasa. Minuman biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini nggak meleset. Dan bukan berarti halal. Disepakati orang banyak itu bukan berarti halal. Nah yang terakhir apa? Musik. Dan ini disejajarkan oleh Rasulullah berarti hukumnya sama. Gimana solusinya? Ada tanya sama antum. Kalau antum nemui khamr gimana? Wah, ini anak udah tobat. Tapi Masya Allah, sealmari ini banyak nih. Eman nih. Ya udah, minum tuh. Ya, semua. Bermati sekalian. Gitu. Antum apain? Buang. Bahkan Rasulullah ke ini, sahabat-sahabat Nabi, Pak, ketika mendapatkan kehadiran wahyu haramnya khamr, itu jalan-jalan Madinah banjir air-air khamr itu. Ya. Kenapa langsung sami'na wa ata'na? Karena imannya sudah siap. Ketika iman antum sudah siap menuangkan khamr walaupun segelas harganya 25 juta, enteng. Karena akhirat lebih utama daripada dunia. Jangankan 25 juta, 25 miliar aja saya ini tinggalkan. Begitu juga yang lain sama. Kalau khamr dibuang. Terus apa? Yang lainnya, sutra juga dibuang. Jangan eman. Terus antum pakai apa? Ya kalau ini solusinya antum kasih istri antum kalau punya pakaian sutra. Itu. Tapi kalau ternyata kemeja batik ya nggak lucu istri antum pakai kemeja batik. Itu ya. Baik, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dan mau tanya, Abah Allah tuh tanya ya di Parung Panjang kepada Ustadz yang sekarang ada di TV nih. Ya. Ayat 82 surat Yasin, apakah manusia bisa nolak itu tah? Coba aja. Apa kehendak Allah itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas kami mendengar pertanyaan Bapak. Mungkin nanti bisa, atau Ustadz sudah mendengar dengan jelas, silakan Ustadz. Saya nggak nangkap pertanyaannya. Baik, kita alihkan pertanyaan. Ada yang nangkap nggak tadi? Ada yang dengar? Kasihan kayaknya yang nanya ini umurnya sudah lanjut ya, Masya Allah. Sebetulnya kita ingin jawab nih. Baik, sekilas kami dapatkan, kami simak. Beliau bertanya tentang surat Yasin ayat 82 saat kalau tidak salah. Maksudnya 82 apa ini? Surat Yasin ayat 82. Mungkin beliau minta penjelasan dari ayat tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Waduh, 80 surat apa 80 ayat ya? Ini surat Yasin ayat 82 Ustaz. Oh, Yasin ayat 82. Oke. Baik. Yasin ayat 82 ya. Memang ada 82. Oke. 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mungkin yang ditanyakan oleh Bapak ini soal takdir. Dan mungkin realitas yang ada karena kun fayakun ini sering digunakan untuk moto. Bahkan ada judul buku kun fayakun.
Ada lagi toko kun fayakun. Masya Allah. Nama toko kun fayakun. Kolam ikan kun fayakun. Gitu Pak Asep ya. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini firman Allah. Jangan dibuat main-main. Dan yang dimaksudkan firman Allah adalah kun. Maksudnya adalah firman Allah kun fayakunu. Maka akan terjadi semua yang ditakdirkan oleh Allah itu. Ini menunjukkan bahwa ada qadha, ada qadar. Qadha itu kun, qadar itu yakunu, jadi akhirnya. Makanya di antara para ulama yang membedakan antara qadha dan qadar, kalau qadha itu putusan Allah sebelum terjadi, kalau qadar itu sudah terjadi. Ya, ada yang membalik. Ada yang mengatakan qadha dan qadar sama aja. Intinya itu. Tapi gini, soal masalah kita iman terhadap takdir adalah termasuk rukun iman. Makanya kita semua Pak, Masya Allah. Kalau kita itu beriman kepada takdir baik, yang baik dan yang buruk secara benar, insya Allah problematika kehidupan itu tidak ada yang tidak bisa diatasi. Karena pada akhirnya qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita kena musibah. Disuruh mengatakan apa? Qul qadarullah. Katakan ini putusan Allah. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Fa inna lau, karena mengatakan andai kata aku begini dan begitu, taftahu amala syaitan, membuka pintu setan. Aduh, dulu kenapa saya kerjasama dagang dengan ini akhirnya bangkrut saya? Nggak usah. Ya, karena Allah telah menetapkan antum dulu dagangan, kongsi sama dia. Akhirnya antum ditipu. Pasti di sini ada hikmah besar. Apa? Satu, kalau antum nggak ditipu, pelit terus. Kan gitu. Alhamdulillah ya Allah, dilatih dia sedekah terpaksa. Nah kan gitu. Coba kapan keturutan antum sekarang sedekah 20 juta. Kalau nggak ditipu, apalagi orang di Indonesia, diminta susah, ditipu gampang. Nah itu ciri orang Indonesia. Diminta susah, ditipu gampang. Makanya ditipu aja. Makanya sedekah itu butuh kadang-kadang pengalaman, butuh benturan, dan butuh latihan. Contoh, antum supaya bisa infak, latihan. Masuk masjid kan, kalau kotaknya di luar masjid. Insya Allah Jumat ini saya akan bawa 2.000 perak. Latihan, gak apa-apa, 2.000 perak. Kalau 1.000 jarang udah. Apalagi 500 yang gambar monyet dulu udah nggak ada. Kalau zaman dulu, Masya Allah, pengurus masjid itu tiap buka kotak monyet kabeh. Gitu. Pak, ini Alhamdulillah jamaah ini banyak yang membawa monyet ke sini kan gitu. Orang hutan tuh kan. Nanti Jumat depan yang dimasukin 5.000. Wah, Alhamdulillah meningkat. Ya, Jumat depannya 10.000. Itu Alhamdulillah. Jumat depannya 20.000. Masuk enggak? Masuk enggak? Itu Masya Allah. Kayak mau undian. Tapi Alhamdulillah masuk. Bulan depannya 50.000. Wah, tuh, dihitung sama suara tokek. Masuk enggak? Masuk enggak? Kata tokek, pas enggak, berhenti. Alhamdulillah. Jumat depan kan gitu. Apalagi yang warna merah halus-halus. Kata orang yang tawasul di kuburan, ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ini gitu. Wah, itu lebih sulit lagi itu. Nyabut dari dompet kayak nyabut paku itu dari tembok. Wah, Pak, nggak kena, Pak. Ya udah, untuk coba nanti dicabut minggu depan kan gitu. Latihan. Gitu. Kayak gitu ya. Soal masalah semua kebaikan. Nggak bisa Pak ada orang frontal langsung semua bisa, nggak bisa. Ya, dari mulai ngaji dibutuhkan pembiasaan, membaca Al-Quran dibutuhkan pembiasaan, tahajud dibutuhkan latihan, semua kebaikan. Tetapi inti semua itu adalah khairul a'mali
adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang paling langgeng meskipun sedikit. Daripada antum sekali, Masya Allah, dapat motivasi dari ustadz, langsung masuk masjid Jumat, 1 juta masuk. Habis itu 20 tahun nggak pernah infak. Karena udah ini 1 juta dilibatkan 700, itu udah 700 juta Pak. Udah kayaknya udah cukup 5 tahun itu Pak ya. Nanti 5 tahun lagi. Ya nggak bisa begitu, mendingan antum tadi 5.000. Yang penting continue. Dan sedekah, infak, berbagi itu tidak nunggu kita kaya. Menyenangkan orang kita tidak harus nunggu kita senang dan bahagia. Bahkan kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, sebaik-baik amal adalah rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin tuh ya. Wallahu a'lam. Oke, yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan kami angkat dari pesan singkat Ustaz tadi yang bertanya oleh telepon dengan Ummu Yani. Beliau meminta kembali Ustaz jawaban yang lebih jelas karena beliau bingung kalau mau dibuang kemana dan barangnya ini Ustaz, dan apakah nanti tidak digunakan oleh yang lain Ustaz. Silakan Ustaz. Ya kalau memang takut dimanfaatkan orang, dihancurkan. Dibuang itu maknanya tadi, kalau khamr dibuang ke jalan, jangan dibuang di mulut orang. Gitu kan gitu. Maknanya apa? Khamrnya jadi rusak. Ya udahlah saya buang ke orang sebelah aja supaya diminum, itu namanya bukan dibuang, dimanfaatkan. Ya, dibuang alias di sini adalah dihanguskan. Ya seperti yang sekarang dilakukan oleh kepolisian. Ya kan gitu, nemu narkoba dia apa? Dibakar. Karena itu membahayakan. Ini rentetan sama satu aliran, satu kesatuan. Al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif itu ya. Wallahu a'lam. Ya kasih orangnya lebih senang lagi, alhamdulillah. Wah, gitar ini buatan tahun 80, anak belum lahir ini. Wah, itu jadi jimat malahan. Bahaya ya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pertanyaan chat WA yang sudah masuk Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz mengenai sholat Jumat, apakah boleh dilaksanakan di musola atau di rumah Ustaz? Disebabkan mungkin di lingkungan kami tidak jauh dari masjid Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Sholat Jumat itu ikhwan tidak bisa dilakukan di rumah. Tidak bisa dilakukan di suatu tempat yang tertutup. Di masjid. Makanya disebut dengan masjid jami, karena masjid itu digunakan untuk Jumat. Nah jauh, Masya Allah. Sekarang teman-teman kita yang hidup di minoritas itu ada yang sampai 200 km. Antum berapa sih? Ada yang juga 5 kilo, 10 kilo. Kantor keluar. Dan kalau kerja di kantor, apalagi di kampung, lancar, nggak ada macet, ke sebelah. Gitu ya. Kecuali karena uzur, mungkin buta, nggak ada yang nonton. Itu uzur, bukan berarti Jum'ah kita jalankan di rumah. Kita gugurkan karena tidak ada yang nonton. Terus sholatnya apa? Sholatnya duhur. Gitu. Orang yang sakit parah tidak akan mungkin bisa ke masjid. Sholat duhur dia. Intinya orang-orang yang tidak bisa menunaikan sholat Jum'ah karena uzur, seperti musafir, uzur. Dalam keadaan sholat Jum'ah, kita terbang pesawat itu take off jam setengah 12. Belum masuk. Tapi mau nggak mau, Anda sudah harus naik. Pas di pesawat, apalagi kita ke Padang, kita Pekanbaru, ke Kalimantan, pasti Jum'at di tengah pesawat. Dalam konteks seperti ini apa? Sholat duhur. Nanti kalau memang kita jamak, kita jamak. Nah soal khilafiyah di antara para ulama, boleh nggak menjamak qasar sholat Jum'ah, sholat duhur sebagai ganti Jum'ah dengan asar, menurut pendapat yang kuat, dan ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzabnya, boleh.
Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Putri Umu Yusuf dari Depok. Baik, Umu Putri silakan. Umu Yusuf silakan. Mau tanya Ustadz, bolehkah kita melazimkan gitu? Saya biasa habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, terus sholat witir 1 rakaat gitu. Bolehkah itu dilakukan tiap malam? Itu aja Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Hadirin sekalian, melazimkan witir sebelum tidur ba'dal isya itu dibolehkan. Karena di sana ada beberapa sahabat bahkan menegaskan awsani khalili bi thalathin. Abu Hurairah telah berwasiat kekasihku yaitu Rasulullah bi thalathin atau bi thalathati umurin. An utira di antaranya qabla an anam, hendaknya aku witir sebelum tidur. Dan witir itu paling sedikit adalah 1. Karena Rasulullah mengatakan, فَإِذَا خَشِيتَ السُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Kalau kamu takut kesusulan subuh, witir dengan 1 rakaat. Ya, boleh 1. Karena Rasulullah di dalam hadis yang lainnya juga mengatakan, فَمَنْ أَحَبَّ أَيُّتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Siapa yang suka condong witir dengan 1 rakaat, hendaknya witir. Faman ahabba bi thalathin falyutir bi thalathin. Barang siapa yang suka 3, hendaknya 3 sampai 5 sampai 7. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda semua yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Oh, Abu Fahri dari Tangsel. Abu Fahri di Abu Fahri dari Tangsel. Tangsel. Ya, Iya. silakan. Iya. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf, Bapak simak saja lewat telepon, jadi tidak usah menyimak lewat televisi. Ya, silakan pertanyaannya langsung. Saya ingin bertanya nih. Ya. Mau bertanya, kalau sholat subuh di sini kan pakai kunut, apakah zaman Nabi dulu pakai kunut atau tidak? Baik, Pak Fahri, terima kasih Abu Fahri atas pertanyaan. Cukup Pak Abu Fahri ya? Ya, dikit lagi. Iya, silakan. Seandainya nih saya Baik Bapak, mohon maaf, sholat TV tolong dimatikan Bapak, biar kami menyimak dengan jelas. Karena sangat mengganggu kami terdengar suara bising dari televisinya yang feedback. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya cukup? ini Pak. Baik, terputus. Mungkin satu pertanyaan sudah tanyakan Abu Fahri, silakan Ustaz dijawab Ustaz. Baik, ikhwas sekalian, hukum kunut subuh jelas. Abu Malik al-Asy'ari ketika ditanya, ketika bertanya kepada ayahnya, ya abati, sallaita khalfan nabi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali sanawatin fil Baghdad, hal yaqnutun? Wahai ayahanda, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, karena ayahnya ini sahabat dan menemui khulafaul arba'ah.
Maka beliau menjawab, ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu diada-ada. Oleh karena itu siapapun yang sekarang ini ditunjuk menjadi imam ketika subuh, antum harus tegas. Antum amalkan sunnah. Karena di antara orang yang berhak menjadi imam setelah bacaannya bagus adalah a'lamuhum bis sunnah. Yang paling paham terhadap sunnah. Tetapi pertanyaannya sekarang bagaimana kalau dia itu sholat di belakang imam yang kunut? Maka disarankan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fathul Anam Syarah Bulughul Maram yang sudah pernah kita bahas. Dianjurkan untuk mengikuti imam. Berdasarkan hadis Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalam hal yang salah dan benar. Mungkin ada yang nggak percaya atau masih ragu-ragu. Anak kasih tunjuk begini. Nggak usah kunut. Antum masuk imam masbuk, antum makmum masbuk. Salat maghrib mendapatkan 1 rakaat. Halo, tes. Ikuti nggak nih? Antum salat maghrib masbuk, menemukan imam rakaat terakhir tapi masih berdiri, ikut. Kalau sholat maghrib imam rakaat terakhir ngapain? Duduk tasyahud. Antum ikut nggak? Kok ikut? Salah kan antum? Mau rakaat pertama duduk. Ayo, antum ikuti nggak? Ikut. Karena apa? Meskipun saya di dalam sholat maghrib rakaat pertama harusnya nggak duduk. Bahkan antum nanti sholat maghribnya itu tahiyatnya 3 kali. Iya nggak? Sholat maghrib tahiyat 3 kali salah nggak? Demi mengikuti imam, Allah katakan dan Rasul katakan dan syariat menerima sholat antum sah. Karena berangkat apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Anak kasih contoh lagi. Imam sekarang sholat, rakaat yang kedua tasyahudnya lupa berdiri, ketiga. Salah nggak itu? Mas, Bu, Mbak, ngikutin nggak nih? Imam tasyahud yang pertama lupa, langsung berdiri. Dan kalau sudah berdiri sempurna gini nggak boleh balik. Kalau balik batal semua sholatnya. Karena dia melakukan gerakan sengaja. Yang ada adalah apa? Dilanjutkan. Dan nanti sujud sahwi. Antum ikuti nggak itu? Salah kok. Gimana antum ikuti? Bahkan sholat ini hanya tasyahudnya 1 kali. Rakaat pertama, kedua, ketiga berdiri semuanya. Salah nggak itu? Kenapa antum ikuti? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Itu alasannya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Paham? Jadi ketika antum sekarang sholat menjadi imam, antum panutan dan antum paham. Karena orang yang tahu sunnah itu harus mengamalkan. Antum jangan kunut. Karena kata Abu Malik Al-Asy'ari, ini bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari, ayya bunayya muhdasah. Ayya bunayya bid'ah di dalam satu riwayat. Tapi antum sekarang menjadi makmum, ikut enggak? Ikut. Kenapa? Dasarnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ini ijtihad yang dipakai oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan anak anggap ini adalah ijtihad yang memiliki dasar kuat. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Ya, silakan Pak Rudi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang waktu ijabah Pak Ustadz. Yang untuk hari Jumat yang setelah asar itu, apakah doanya harus mulai setelah sholat asar sampai maghrib gitu, atau gimana Pak Ustadz ya cara pengamalannya itu Pak Ustadz? Kemudian kalau dibandingkan dengan doa yang sebelum adzan subuh itu yang sepertiga malam terakhir itu lebih afdol mana Pak Ustadz dengan yang di waktu setelah asar ketika hari Jumat Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Rasulullah kemarin mengatakan fihi sa'atun, dan itu waktunya tidak panjang. La yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, ay bermakna yad'u yas'alullaha syai'an illa a'tahu Allah iya. Artinya tidak harus dari ba'da asar sampai maghrib. Yang penting antum ya mencoba untuk tahari, berusaha mencari waktu yang paling mustajab, yang 1 saat itu kapan. Yang dari beberapa nas itu akhir daripada waktu sholat asar menjelang maghrib. Makanya di sana ada satu lafaz yang bunyinya annaha ma baina sholatil asri ila ghurubi syamsi. Waktunya antara sholat asar sampai terbenam matahari. Itu. Dan di dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan 1 saat sebelum beberapa waktu menjelang matahari terbenam. Makanya kita tahari fi akhiri al-asri, di akhir daripada asar. Terus kemudian doa-doa yang mustajab bisa dari Al-Quran dan Sunnah, dan minta hajat yang paling dekat kepada Allah dan paling krusial. Karena curhat sama Allah itu lebih utama daripada manusia. Karena manusia mungkin yang antum curhati lebih parah kasusnya daripada antum. Tapi Allah Maha Kuat, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, Allah Maha Hakim, dan Allah tidak punya problem. Ya kan? Coba antum curhat sama orang yang punya problem. Mana yang lebih utama? Dan di sini bedanya, kalau antum sering curhat minta sama manusia, itu rikuh, nggak enak. Tapi antum sebaliknya, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Oh, itu bedanya. Bahkan di dalam satu athar disebutkan is'alillah walau sa'sana'anaka idzan qata, mintalah kepada Allah untuk ganti meski hanya sekedar sandalmu sedang patah, copot, putus. Loh, coba begitu. Minta sama Allah. Karena inna ajazan nas man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah itu manusia yang paling lemah dari doa kepada Allah. Ngalor ngidul sono sini telepon, nggak ada faedah. Masalahnya nanti teman suatu ketika, tetapi musuh suatu ketika. Yang antum curhatin itu dibongkar semuanya. Repot juga. Ya tidak? Oleh karena itu, qadil hajah bil kitman. Tunaikan hajat itu dengan diam. Seperlunya untuk menyampaikan. Kalau memang hajat, coba antum sekarang buang hajat, ngobrol. Selesai enggak? Nggak selesai. Malah telepon-teleponan. Makanya yang lebih lucu lagi, ada orang yang di toilet baca buku. Masya Allah. Itu. Udah gitu sambil ngerokok, itikaf udah di situ. Kagak keluar. Nah, udah hancur lagi. Qadil haja bil kitman, tutup rahasia supaya Allah mempercepat hajat antum selesai. Sambil kita munajat, mengadu, mengeluh kepada Allah. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, di mana Allah? Katakan Muhammad, aku dekat.
Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, aku pasti mengabulkan zat yang maha berdoa. Ya, seorang yang berdoa kepadaku. Saya kira itu cukup. Terakhir, Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita hari ini membahas tentang hadis madhatis sunnah. Ya. Bahwa sunnah telah tetap anna fi kulli arba'ina Jum'atan, tetapi hadisnya telah dikomentari oleh para ulama tidak patut untuk dijadikan menjadi dalil. Bahkan kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, tidak ada satu hadis pun yang patut kita jadikan sebagai pegangan untuk membenarkan pembatasan jumlah jamaah Jumat 40 ini. Begitu juga ditegaskan oleh Abdul Haq. Oleh karena itu, jumlah jamaah ini kita gantungkan, kita serahkan, kita lihat kondisi tertentu. Kalau memang kita di tempat mayoritas, komplek padat penduduk, sementara Masya Allah umat Islam melimpah, maka tidak patut sholat Jumat diadakan beberapa orang gelintir, apalagi itu pecah hanya karena mendirikan masjid baru. Tapi kalau konteksnya sekarang di minoritas, tidak bisa tidak kecuali hanya 4 orang, 5 orang. Paling banyak kadang 10. Maka kata Rasulullah SAW, wa in kanu salasatan falya'ummuhum ahaduhum. Jika mereka hanya 3, maka hendaknya salah satu di antara mereka menjadi imam. Falya'ummuhum aqra'uhum, hendaknya yang menjadi imam itu yang paling bagus bacaannya. Dengan demikian, kita sholat Jum'ah, kita bikin syiar ini merata, syiar ini menyeluruh, syiar ini betul-betul milik umat Islam yang menunjukkan itu adalah hari raya mingguan, hari raya pekanan, yang tidak lain adalah Al-Jum'ah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna min afdhali ayyamikum yaumul Jum'ah, hari yang paling baik di antara kalian adalah hari Jum'ah. Fa'aksiru alaiya minas salah, maka perbanyaklah kepadaku membaca salawat, fa inna salatakum ma'rudatun alaiya, karena salawat kalian disampaikan kepada kalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizallahu Ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan di sore hari ini untuk menyampaikan materi pembahasan kitab Bulughul Maram yang telah kita simak bersama tentang polemik ulama masalah jamaah Jumat, dan telah kita dengarkan pemaparannya. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan serta juga jawaban-jawaban telah beliau berikan untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang lebih luas kepada beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Roja Celengsi serta rekan-rekan kami di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadirkan kajian ini untuk Anda semuanya dengan lancar. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, di depan Anda menyimak kajian ini, yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan ganjil di pekan pertama, 3 dan 5 setiap hari Rabu untuk kita simak lanjutan dari pembahasan kitab Bulughul Maram.
Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyajian acara masih terdapat kekurangan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf untuk kami semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio